Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini hari terakhir dalam minggu berjalan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan kita bersyukur karena hari ini kita kembali boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Dan kita percaya apa yang Tuhan Yesus janjikan terjadi dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran yang terlebih dahulu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini. Ayo sama-sama bagikan kembali renungan singkat ini sehingga berkat yang kita terima juga boleh dirasakan oleh orang-orang yang kita bagikan renungan ini. Sehingga mereka pun turut mengalami lawatan Tuhan, turut mengalami kuasa dan damai sejahtera Tuhan. Karena firman Tuhan itu memerdekakan setiap kita ya. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui adalah karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Buat kami mengerti akan kebenaran ini karena kami percaya kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil masih dari Mazmur 114. Di dalam Mazmur 114 sekarang kita ada dan kita akan baca sama-sama di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari Mazmur 114. Firman Tuhan katakan seperti ini, "Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air." Siapa yang mengubah? Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan dapat mengubahkan segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan dapat mengubahkan keadaan saya. Istri-istri bilang, Tuhan dapat mengubahkan suamiku. Amin. Suami-suami berkata, Tuhan dapat mengubahkan istriku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan. Ini dulu. Karena kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ialah dan adalah iya dan amin. Sehingga firman Tuhan katakan Dia Allah yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Kita tahu bersama ini adalah perjalanan bangsa Israel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan pelihara hidup mereka dengan cara-cara yang ajaib. Ya, dan salah satunya adalah ini ya saudara ya. Gunung batu menjadi kolam air, batu yang keras menjadi mata air. Jadi dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita hidup dalam pimpinan Tuhan, jangan sekali-kali engkau takut dengan keadaan. Karena tidak, dengar baik, tidak ada keadaan yang tidak dapat diubah oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada keadaan yang tidak dapat diubah oleh Tuhan. Ketik di kolom komentar, tidak ada keadaan yang tidak dapat diubah oleh Tuhan. Amin. Ini kita percaya. Jadi gini, kenapa kita perlu memperkatakan hal ini? Supaya ketika ada keadaan yang membuat kita stres, ada keadaan yang membuat kita panik, ada keadaan yang membuat kita takut, kita ingat firman Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Itu berarti tidak ada keadaan yang tidak dapat diubah oleh Tuhanku. Kita ingat bersama bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di dalam pesta perkawinan di Kana, saudaraku. Ya, keadaan pada saat itu panik. Karena pengantin dan sekeluarga juga ngelihat, waduh, anggur kurang. Dan itu berbahaya sekali ketika anggur kurang, saudara yang dikasih dalam Tuhan pada saat itu. Tetapi Yesus ada di sana dan Yesus mengubah keadaan yang tadinya akan menghadapi cercaan mungkin dari tamu, tetapi akhirnya mendapatkan pujian dari tamu-tamu, mengatakan bahwa kamu memberikan anggur yang terbaik dulu, baru yang lebih anggur yang biasa, baru yang terbaik. Dan itu mendapatkan pujian. Kenapa? Karena Dia Allah yang sanggup mengubahkan. Hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 114 ayat yang 7 dan ke-8, kita diingatkan tidak ada keadaan yang tidak dapat diubah oleh Tuhan. Engkau yang mungkin hari-hari sedih, engkau yang mungkin hari-hari sedang terpuruk,
Kita lihat sama-sama dalam Mazmur 30 ayat yang ke-12. Mazmur 30 ayat 12, pemazmur bilang begini saudara, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Orang yang bersedih, orang yang sedang meratap, orang yang sedang terpuruk, engkau renungkan firman Tuhan hari ini. Dan bukan suatu kebetulan engkau boleh mendengarkan saat ini, renungan hari ini, saudara kekasih dalam Tuhan, bukan suatu kebetulan. Tuhan mau mengubah keadaanmu. Tuhan mau mengubah setiap keadaan yang membuat engkau sedang terpuruk hari-hari ini. Tuhan mau mengubahkan situasimu saat ini. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah ubah cara pandang kita terhadap masalah. Ini penting. Ini penting. Kita harus menyadari bahwa yang terlebih dahulu harus diubah adalah saya. Kenapa saya? Karena saya harus mengubah cara pandang saya menghadapi masalah. Ketika saya melihat cara pandang saya, ketika saya mengubah cara pandang saya menghadapi masalah, disitulah saya tahu masalah bukan lagi masalah. Karena masalah adalah cara Tuhan untuk saya melihat berkat-berkat Tuhan di baliknya. Itu cara pandang yang kita ubah. Ketika cara pandang kita melihat masalah kita ubah, maka Tuhan yang akan mengubah keadaan saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan. Terlalu mudah untuk Tuhan mengubahkan keadaan. Tapi yang Tuhan mau sekarang kita mengubah cara berpikir kita dulu. Tuhan mau setiap kita mengubahkan sikap hati kita menghadapi setiap keadaan. Maka dengan demikian kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Ini penting saudaraku. Sehingga akhirnya tidak ada masalah yang terlalu besar yang akhirnya membuat kita terpuruk, membuat kita stres, membuat kita panik. Gak ada. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Dan Tuhan sanggup membuat mujizat dalam kehidupanku. Dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak pernah aku bisa bayangkan dan aku pikirkan sebelumnya. Kuncinya adalah tetap terus ingat, tidak ada keadaan yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Engkau yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Engkau yang mengubah batu yang keras menjadi mata air. Engkau yang mengubah ratap tangis kami menjadi sukacita, menjadi tari-tarian. Engkau juga yang mengubahkan segala yang tidak baik dalam hidup kami menjadi baik dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, hamba sudah sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami, agar biarlah hari-hari hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Kami sadar Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan, yang tidak pernah bisa kami pikirkan. Sebab Engkau Allah yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Jika ada yang sakit hari ini, mendengarkan firman Tuhan tergenapi. Disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Jika ada yang susah, jika ada yang butuh penghiburan, Tuhan tolong. Hamba berdoa menyerahkan umat masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjadi penebus, Tuhan yang menjadi pembela. Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetap berpegangan kepada prinsip firman Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan hidup, tidak ada keadaan yang tidak dapat diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.